Ini Habib Silakan. dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, untuk masuk ke dalam surga itu harus melewati 7 rintangan. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. Dan ketahuilah titian siratal mustaqim itu dibentangkan di atas neraka. Dan pintu neraka itu di atas. Jadi jembatannya di atas itu. Jadi orang melewati. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana? Takut dengan neraka tapi melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka. Mau masuk surga tapi tidak beramal sesuatu yang menyebabkan dia masuk dalam surga. Nah, ada baiknya. Ada ini bagus banget pertanyaannya. Tiba-tiba gimana nih? Apa yang saya lakukan supaya ingat mati? Orang yang cerdas itu senantiasa mengingat bekalnya untuk esok, untuk hari kemudian. Kalau orang berpikir untuk esok, itu orang cerdas itu. Orang cerdas itu. Tapi lebih cerdas lagi kalau memikirkan kehidupan yang akan datang. Mungkin di usia puluhan, mungkin usia 1 sampai 10 tahun mikirin diri aja, cuek, main sendiri, mau menang sendiri. Tapi kalau sudah usia 10 sampai 20 tahun bekal buat diri, sekolah, belajar yang giat. Tapi kalau usia sudah 20 ke 30 masa depan, buat karir dan sebagainya. Kalau 30 ke 40 pasti sudah semangat untuk anak keluarga dan sebagainya. Tapi kalau 40 tahun untuk masa depan berikutnya dan seterusnya. Jadi orang yang hebat itu ketika memikirkan masa depannya. Apalagi kalau sudah memikir pada posisi mengingat akan kematian. Pertanyaannya, bagaimana cara mengingat mati? Wah, ingat mati. Bagaimana caranya? Lihat sekarang banyaknya orang mati. Biar takut Ustadz ya. Biar sadar ya Ustadz. Kebayang gak sekarang orang mati dan sebagainya. Lihat, hadiri acara kematian, takziah dan sebagainya. Ketika ada orang meninggal, pembelajaran buat kita supaya kita mengingat mati dengan melihat ada orang. Coba daftar sahabat-sahabat kita yang sudah mengikuti mendahului kita. Aduh. Ini di mana, ini di mana. Saya biasa sudah berapa orang yang sudah meninggal ya. Iya. Dulu saya anak remaja di masjid. Sekarang saya dituakan. Karena yang tua-tua udah berangkat. Waktu berlalu begitu cepat ya. Udah berangkat duluan. Nah kepikiran seperti, apalagi kalau kita coba matikan lampu. Lantas kita membayangkan bagaimana posisi kita kalau kita berada dalam kubur. Bagaimana posisi yang sunyi, senyap dan sebagainya. Semalam dalam kubur bagaimana kita. Makanya sesudah tahajud dan witir sebaiknya kita sambil menunggu subuh baring-baring ya Habib ya. Supaya seakan-akan kita berada di liang lahat. Itu seakan-akan kita berada di liang lahat sehingga kita membayangkan bahwa kita ada di dalam kubur. Itu hebat itu. Hebat. Dan yang terpenting lagi, bayangkan bagaimana kita, maaf ya Allah, tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bagaimana kita bisa mengingat mati. Datang ziarah kubur. Orang yang ziarah kubur pasti akan, nanti kelak aku akan di dalam. Aduh. Itu luar biasa. Masya Allah, berarti kita memang harus membayangkan hal-hal seperti itu. Gunanya untuk mengingat kematian supaya kita introspeksi diri ya Ustadz ya. Coba nangis-nangis. Nangis-nangis. Mungkin setelah itu akhirnya kita jadi pengen ibadah lebih banyak lagi karena kita takut dihukum ya Ustadz ya di akhirat nanti ya. Baik, bukan malah jadi pasrah ya jamaah ya. Tapi gunanya untuk introspeksi diri. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita.